Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya untuk soal ini ya, soal contoh soal untuk persiapan UTS ya. Kita baru saja beberapa waktu yang lalu itu menuntaskan pembahasan 30 soal dari chapter 30, 31 dan 32. Tadi saya sudah sempat ingatkan bahwa ada beberapa catatan yang mesti dipersiapkan, contohnya pada saat materi open economy ya. Silakan teman-teman silakan teman-teman persiapkan catatannya seperti yang ini ya, 3 hal ini nih. Misalnya kalau kalau ada budget deficit itu gimana ya, terus kalau ada impor kuota gimana, atau kalau ada capital flag gimana. Mungkin soalnya nggak akan persis polisinya impor kuota atau capital flag atau ini ya budget deficit, tapi bisa aja dia itu judulnya lain tapi sebenarnya kurvanya itu efeknya sama seperti itu. Jadi teman-teman mesti perhatikan baik-baik ya, seperti itu. Karena dari kurva ini akan sangat membantu teman-teman menjawab dengan cepat dan tepat gitu. Ya, oke. Okay. Kalau teman-teman lebih rajin lagi, saran saya mungkin jangan cuma bikin 3, tapi bikin kalau seandainya kasusnya kebalikan. Misalnya, kan di buku tuh budget defisit. Nah, gimana kalau budget surplus misalnya? Atau kalau savingnya tuh naik? Atau gimana kalau dia tuh bukan impor kota, tapi ekspornya berkurang gitu? Bukan ekspor yang nambah. Terus bagaimana kalau dia itu capitalnya masuk ya? Nah, itu bisa tuh dibikin. Nah, biar teman-teman nanti kalau dapat kasus yang lain bisa ngerjainnya dengan lebih cepat, oke? Okay? Nah, sekarang kita lanjut jadi kita udah bahas di chapter 30, 31, 32, dan sekarang kita akan membahas 3 chapter sisanya ya, yaitu chapter 33, 34, 35, dalam 30 soal selanjutnya, atau dari pertanyaan nomor 31 sampai pertanyaan nomor 60 ya. Nah, sekarang 31 ini ya, according to the interest rate effect, ya, kenapa ya aggregate demand itu slope-nya downward? Nah, kalau interest rate, kita tahu ya bahwa aggregate demand curve itu slope-nya downward karena 3 alasan. Dan itu dijelaskan dalam efek-efek berikut, yaitu wealth effect, interest rate effect, dan exchange rate effect. Nah, sebenarnya efek-efek ini mempengaruhi komponen aggregate demand. Ya, kalau wealth itu mempengaruhi konsumsi, interest rate mempengaruhi investment, exchange rate itu mempengaruhi net export. Oke. Okay. Nah, berarti kalau interest rate itu kan berkaitan dengan investment. Jadi sebenarnya interest rate effect itu bicara tentang lower price, ya harga yang lebih rendah itu menurunkan money holding, meningkatkan pinjaman, interest rate jatuh, dan nah kalau intinya harga jatuh, interest rate itu jatuh. Nah, interest rate jatuh itu berarti investmentnya naik ya. Jadi interest rate effect itu adalah yang D. Oke, untuk nomor 31 itu jawabannya adalah D. Oke, lanjut ya, masih belum kecepatan ya. Terus nomor 32. Manakah di berikut ini yang tidak menyebabkan pergeseran long run aggregate supply curve? Oke, jadi teman-teman masih tahu ya, yang menggeser, jadi long run aggregate supply curve itu bentuknya adalah kurvanya vertikal, tegak lurus, ya, atau dia itu perfectly inelastic. Apa artinya? Artinya long run aggregate supply tidak dipengaruhi oleh sumbu vertikalnya, yaitu si harga. Ya, tapi yang mempengaruhi long run aggregate supply adalah komponen-komponen produksi ya, seperti labor, physical capital, human capital, natural resources, teknologi, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi long run aggregate supply. Nah, sehingga yang tidak akan menyebabkan shifting ya di luar capital, labor, sama teknologi, tapi yaitu misalnya harga atau price expectation. Jadi jawabannya untuk nomor 32 adalah yang E. Nomor 32 jawabannya yang E. Karena E itu berarti dia tidak menggeser LRAS karena harga itu tidak mempengaruhi LRAS. Oke. Sekarang nomor 33. Which of the following is not a reason why the aggregate demand curve slope downward? Tadi udah jelaskan ya, exchange rate effect, wealth effect, interest rate effect itu merupakan hal-hal yang menjelaskan kenapa aggregate demand itu downward ya. Intinya kalau wealth effect, harga semakin rendah, kemampuan untuk mengonsumsi lebih tinggi, ya kan? Kalau interest rate effect, harga yang lebih rendah menunjukkan interest rate itu juga lebih rendah, investment naik.
Kalau exchange rate effect itu berarti real exchange rate-nya lebih rendah, maka net exportnya naik gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti all of these answer are reason why the aggregate demand curve stop downward. Kelihatannya benar, tapi kan cuma 3. Yang classical dichotomy ini enggak ya? Karena classical dichotomy atau monetary neutrality effect itu menjelaskan bahwa real variable itu tidak berubah ketika terjadi perubahan money supply. Ya, ketika money supply berubah, real variable itu tidak berubah. Tapi yang berubah adalah nominal variable. Jadi jawaban yang C itu merupakan jawaban yang salah atau bukan alasan kenapa aggregate demand curve itu stopnya downward. Oke, lanjut nomor 34 atau masih di chapter 33 ya. In the model of aggregate demand and aggregate supply, the initial impact of an increase in consumer optimism is, nah, ingat, peningkatan optimisme consumer. Artinya apa? Orang jadi mau mengonsumsi lebih banyak. Berarti C-nya itu naik. Nah, komponen AD itu kan C plus I plus G plus NX ya. Nah, berarti kalau C naik, AD-nya naik gitu ya. Berarti ketika C naik, aggregate demand curve itu bakal bergeser ke sebelah kanan karena AD-nya itu naik. Oke. Nah, terus untuk nomor 35, according to the wealth effect, aggregate demand stop downward. Kenapa? Nah, ingat, kalau wealth effect itu berarti kan konsumsi ya. Berarti ini, harga yang lebih rendah itu akan meningkatkan value of money holdings dan akan meningkatkan consumer spending increase. Oke. Jadi seperti itu untuk nomor 35. Nah, ini soalnya masih tergolong mudah semua ya. Nah, 36 nih ya, the natural rate of output is the amount of real GDP produced ketika apa? Natural rate of output berarti kan bicara tentang jangka panjang ya. Nah, berarti kalau di jangka panjang, ketika natural rate of output berarti dia juga perekonomiannya beroperasi saat natural rate of unemployment atau jangka panjang juga. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi kita mengenal istilah natural rate itu selain natural rate of output adalah natural rate of unemployment. Oke, kita nggak mengenal istilah natural rate of investment, kita juga nggak mengenal istilah natural rate of aggregate demand ya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang A untuk nomor 36. Oke. Nah, nomor 37 ini mulai kita akan gambarkan kurvanya ya. Jika perekonomian itu berada di long run equilibrium. Nah, jadi kalau teman-teman di soal chapter 33 nih, kalau ada kata long run equilibrium, maka ketika teman-teman menganalisis kurvanya, sertakan kurva jangka panjang. Oke? Nah, jadi nanti ada kurva long run aggregate supply. Then, suppose there is an increase in military spending. Ya, misalnya ada peningkatan pengeluaran pengeluaran untuk militer atau government expenditure ya untuk misalnya ya mau meningkatkan military spending untuk meningkatkan intensi dari internasional. Nah, kira-kira apa nih dampak dari ini sih sebenarnya nggak penting sih setelah ini, tapi intinya military spending mau naik atau government spending itu mau dinaikin gitu. Berarti logikanya kurvanya jadi seperti ini. Berarti kan ya, ini Q, ini P, kan? Ini long run aggregate supply, ini aggregate demand gitu kan. Ketika government expenditure naik, maka aggregate demand itu juga naik. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu seperti ini gitu. Makanya karena dia jangka panjang, kuantitinya tetap, harganya aja yang naik dari P ke P aksen misalnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Harga naik, outputnya juga unchanged dari initial value. Oke. Itu nomor 37. Nah, coba sekarang yang nomor 38. Ini juga long run equilibrium, tapi suppose there is a drug that destroy. Jadi ada jadi dia itu apa namanya? Karena bencana ya. Karena bencana itu dia jadi
terjadi itu apa namanya, gandumnya itu pada hancur seperti itu ya. Nah, kira-kira teman-teman harus ngebayang itu yang bergerak tuh yang mana ya. Apakah dia itu jadi karena ada kekeringan yang menyebabkan si gandum itu pada hancur. Nah, kira-kira dampaknya berarti ke demand atau supply? Pastinya ke supply ya, karena berkaitan dengan production. Oke. Nah, berarti nanti kurvanya jadi seperti ini. Nah, terus kita mesti baca soalnya lagi ya. If policy maker allow the economy to adjust the long run equilibrium on its own ya. Jadi dibiarkan begitu apa namanya? Jadi di adjust dengan caranya mereka. Nah, kira-kira bakal gimana? Nah, kurvanya bakal menjadi seperti oke. Karena ini kan jangka panjang ya. Jadi ini misalnya ini long run aggregate supply, ini short run aggregate supply, ini aggregate demand. Jadi ini adalah output mula-mula, ini harganya. Oke. Nah, ketika ada kekeringan, tapi ini kan udah beroperasi di jangka panjang. Nah, berarti yang terjadi apa? Long run aggregate supply itu bakal shifting to the left. Jadi seperti ini. Oke. Nah, tapi dia di-adjust ke long run equilibrium. Jadi dia itu balik lagi ke sini. Jadi kan harganya naik. Terus karena di-adjust lagi si supply-nya, maka kembali lagi deh harganya. Makanya harganya tuh jadi nggak berubah. Kuantitinya juga kembali lagi ke sini. Gitu. Makanya jawabannya adalah output dan level harga itu tidak berubah dari nilai inisialnya, nilai mula-mulanya atau initial value. Jadi jawabannya adalah yang B untuk nomor 38. Terus untuk nomor 39, ini kurvanya jadi seperti ini ya. Ini sama government spending-nya naik ya. Tapi dia pendekatannya long run. Jadi seperti ini. Ini LRAS. Ini SAS. Ini AD. Ya, mula-mula Q-nya di sini, P-nya di sini. Nah, terus tiba-tiba gara-gara military spending-nya naik, berarti government expenditure naik. Maka si AD-nya jadi ke sini. Nah, berarti kuantitinya naik, harganya juga naik. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 39 jawabannya adalah yang D. Harga naik, output juga naik seperti itu. Oke. Bedanya sama soal yang nomor ini apa? Bedanya kalau ini kan what happened, nomor 37 tuh what happened in the long run ya. Jadi kan kalau bedanya 37 sama 39 adalah kalau 39 tuh ditanya apa dampaknya di short run. Kalau di short run ya berarti harga naik, quantity naik. Tapi kalau di jangka panjang, harganya doang yang naik. Tapi kuantitinya bakal di sini. Itu alasan kenapa di nomor 37 itu jawabannya yang D ya. Harganya naik, tapi outputnya tetap dalam initial value. Nah, kalau yang 39 yang ditanya di short run-nya. Jadi kita lihatnya di key yang ini. Nah, kita lihat outputnya naik, harganya juga naik seperti itu. Oke. Kayaknya masih pada bisa ngikutin ya. Terus kita lanjut nomor 40 nih. Nah, nomor 40 itu sama seperti nomor 38. Yang membedakan adalah 38 itu ditanya yang di long run. Nah, sekarang ditanya di short run. Gitu. Berarti apa yang terjadi? Coba teman-teman, soalnya kan sama ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di short run, apa yang terjadi ketika outputnya turun. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika agregat supply bergeser ke sini, itu harganya naik, kuantitasnya turun di jangka pendek, ya kan? Nih, geser ke sini nih. Makanya harga naik, output turun di jangka pendek. Itu masuk akal ya. Sederhananya mah gini aja sih. Tuh.
Kalau aggregate supply mah intinya kalau shifting to the left, harga itu naik, output itu turun. Tapi kalau di jangka panjang, enggak ya. Kalau di jangka panjang dan di adjust, itu output dan harganya tidak berubah. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, terus nomor 41, ini sampai nomor berapa ya? Oh ya, sampai nomor 43 ya, kita bahas chapter 33. Oke, nomor 41 ini gampang ya. Stagflasi itu terjadi ketika perekonomian mengalami apa? Ini, ketika agregat supply-nya bergeser ke kiri ya. Jadi, kuantitinya jatuh, harganya naik. Beda sama resesi. Kalau resesi, kan real GDP-nya yang turun. Jadi, output-nya turun, harganya juga biasanya ikut turun. Atau harganya mungkin nggak berubah juga nggak apa-apa. Tapi kalau stagflasi, itu beda sama resesi. Resesi itu cuma lihat dari real GDP. Tapi kalau stagflasi, dia lihat juga dari harga. Jadi, mungkin lebih tepatnya, apakah ada cost push di situ ya. Oke, seperti itu. Nah, ini sebenarnya dari pergeseran. Sebenarnya gini, teman-teman bisa lihat ya, ketika agregat supply bergeser ke kiri, ini dia itu berarti kan harga barang naik ya. Nah, ini sebenarnya yang kita bisa kenal dengan cost push inflation sebenarnya. Oke. Kita berharap itu demand pull inflation. Kenapa? Karena ketika cost push inflation kan agregat supply bergeser ke sebelah kiri kan. Dan harga-harga naik tapi quantity turun. Beda sama demand pull. Ya, ini saya pernah jelaskan. Kalau demand pull, quantity naik, harga naik, tapi quantity juga naik. Ya. Dan itu nggak stagflasi. Kalau stagflasi, harga naik, quantity turun. Oke. Nah, terus nomor 42. Nomor 42, according to the model aggregate supply and aggregate demand in the long run, apa dampak peningkatan money supply? Kita sebenarnya udah belajar ya, money supply itu membuat harga-harga naik dan outputnya itu tetap. Tapi kalau penjelasan kurvanya itu seperti ini. Nih, ini penjelasan kurvanya. Kan money supply nggak naik, sehingga interest rate turun ya. Nah, tapi terhadap interest rate turun, ini harga-harga naik. Oke. Sorry, ini value of money ya. Value of money-nya turun, harganya naik seperti itu ya di jangka panjang. Jadi kalau kita kaitkan money supply dengan long run aggregate supply gitu seperti itu. Jadi harganya naik, tapi kalau di jangka panjang ingat output itu tidak berubah konstan ya. Jadi jawabannya adalah harganya naik, outputnya tidak berubah. Oke. Nah, soal terakhir di chapter 33 ya. Policy maker are said to accommodate an adverse supply shock if dia bisa dikatakan kalau mengakomodasi adverse supply ketika apa? Nah, teman-teman masih tahu kurva dari adverse supply shock. Adverse supply shock itu berarti seperti ini. Ini kan long run aggregate supply. Ini adalah aggregate demand. Ini AS1 gitu ya. Jadi ini output mula-mula, ini harga mula-mula. Oke. Nah, adverse supply shock berarti agregat supply-nya bergeser ke kiri atas. Sehingga apa yang terjadi? Harganya naik, kuantitinya turun. Gitu. Maka ketika adverse supply shock, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah supaya dia bisa kembali ke level semula, itu agregat. Supaya dia bisa kembali ke level output yang sama, itu harus dinaikin apa? Agregat demand-nya. Jadi sini, tuh. Biar nanti key-nya di sini. Oke. Jadi respon to adverse supply shock, maka dia baik itu dengan cara meningkatkan agregat demand sehingga apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat nih ketika agregat demand naik, harga itu juga naik seperti itu. Oke. Harga-harga naik.
tapi outputnya kembali ke level natural. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah soal terakhir untuk chapter 33. Nah, sekarang kita masuk ke soal chapter 34 ya. Kalau 33 tuh masih agregat demand dan agregat supply, tapi kalau di chapter 34 itu udah ngebahas tentang bagaimana pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap agregat demand. Oke. Nah, ini teori gampang ya, 44 ya. Keynes liquidity theory preference theory of the interest rate suggests that the interest rate is determined by preference, dia ditentukan dari supply dan demand for money ya. Bukan non-noble funds, bukan juga agregat demand. Terus, nah ini nomor 45 nih. Ceritanya ada apa? Ada investor, tapi ada pesimisme ya dari consumer, sehingga menyebabkan spending itu turun. Nah, jika bank sentral di US yang punya kewenangan lebih tinggi daripada bank di Inggris, itu mereka itu apa namanya ingin mengontrol inflasi, maka apa yang akan dilakukan? Nah, berarti kita kan udah tahu ya kalau bank sentral itu berarti punya kewenangan untuk kebijakan moneter. Oke, dia punya kewenangan untuk ini kebijakan moneter sehingga dia uh, dia bisa mempengaruhi si money supply. Nah, tapi intinya kita mesti tahu ya dengan adanya consumer pesimisme ya itu menyebabkan investment itu jadi turun gitu. Nah, bagaimana memacu investasi ini supaya bisa ditingkatkan sehingga dia bisa berada di level semula gitu. Karena investasi itu turun atau setidaknya investasi itu nggak jatuh-jatuh banget. Nah, maka kita tahu bahwa investasi itu kan komponennya adalah real interest rate ya. Jadi, supaya investasi naik, maka interest rate ini harus diturunkan. Jadi, jawabannya adalah yang D untuk nomor 45 ya. Oke. Kenapa jawabannya bukan yang C? Karena jawaban yang C itu berarti dia berkaitan dengan fiscal policy. Ya, dan itu tidak dilakukan oleh bank sentral. Oke, government spending. Jadi yang jawaban government spending dan pajak itu berkaitan dengan fiscal policy. Oke. Dan lagi pula government spending harusnya dinaikkan ya. Dan pajak itu harusnya diturunkan. Nah, terus kenapa bukan decrease the money supply? Karena kalau money supply diturunkan, berarti apa? Agregat demand-nya juga turun gitu. Padahal kita butuh agregat demand itu ditingkatkan. Oke. Jadi 45 jawaban yang benar itu adalah yang D. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 46. Ini hitungannya gampang ya. Jadi kita tahu MPC itu 0,75, berapakah value dari multiplier? Rumus dari multiplier itu adalah 1 dibagi 1 min MPC. Atau seper MPS gitu ya, sama aja. Karena MPC plus MPS sama dengan 1. Jadi 1 min MPC sama dengan MPS sama dengan berapa? 0,25. Nah, berarti multipliernya adalah 1 dibagi 0,25. Hasilnya adalah sama dengan 4. Maka kalau MPC-nya 0,75, berarti multipliernya itu adalah sebesar 4. Seperti itu. Oke. Berarti kalau MPC-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Multiplier itu tak hingga ya. Karena apa? Karena konsumen menggunakan seluruh disposable income-nya untuk konsumsi gitu. Tapi kalau seandainya konsumen tidak menggunakan disposable income sama sekali untuk konsumsi, atau MPC 0, berarti multipliernya 1. Jadi multiplier terendah itu 1 ya. Artinya dia tidak ada lipat ganda gitu ya. Karena ya memang tidak ada alokasi disposable income untuk konsumsi, makanya dia multipliernya 1 gitu. Tapi multiplier bisa tak hingga kalau seandainya konsumen menggunakan seluruh disposable income untuk konsumsi. Ya, jadi nilai-nilai dari multiplier itu berada di antara 1 dan tak hingga. Karena nilai MPC dan MPS itu lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nggak boleh kurang dari 0 ya. Tapi juga nggak bisa lebih besar sama dengan 1. Jadi di antara 0 sampai 1 ya. Tuh. Nilai MPC MPS tuh ini. Antara 0 sampai 1. Multipliernya itu antara 1 sampai tak hingga. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke
masih chapter 34, tapi soal nomor 47. Oke. Suppose a wave of, nah ini soalnya sama kayak tadi, tapi bedanya policy maker-nya itu bukan bank sentral. Ya, dia ingin melakukan kebijakan stabilization. Nah, ini berarti berkaitan dengan fiscal policy, kebijakan fiskal. Maka apa yang akan dilakukan untuk, nah, tapi bedanya ini, bedanya kasusnya sama nomor 45 itu adalah kalau di 45 itu terjadi reduction in spending, jadi AD-nya lagi turun, nah AD-nya mau dinaikin gitu. Kalau di nomor 47 enggak, AD-nya tuh naik. Nah, kita tahu ya bahwa AD naik itu tidak selalu indikasi baik. Ya, karena AD kalau naiknya terlalu besar itu bisa menyebabkan inflasinya terlalu besar. Makanya AD-nya mau diturunin ke level semula gitu. Nah, atau di level yang diinginkan ya, desire. Nah, maka apa yang harus dilakukan untuk menurunkan AD? Berarti menurunkan AD itu caranya adalah dengan kebijakan fiskal, berarti berkaitan dengan pajak dan tax. Berarti kan komponen AD itu C plus I plus G plus NX ya. Jadi benar ya, menurunkan AD itu bisa dengan menurunkan G. Ya, jadi decrease government spending, sehingga aggregate demand itu bakal shifting to the left. Ya, kalau pajak bisa nggak? Ini salahnya decrease government spending, tapi AD-nya to the right, jadi salah ya. Nah, B dan C bisa benar, tapi ingat harusnya itu bukan menurunkan pajak, tapi meningkatkan pajak. Kenapa? Karena kalau menurunkan pajak, justru konsumsi itu naik gitu. Tapi kalau meningkatkan pajak, baru konsumsi itu turun, sehingga AD itu turun ya. Jadi itu salahnya ya B dan C. Nggak, kalau nurunin pajak itu buat geser kurva AD ke sebelah kanan. Tapi kalau mau geser si AD ke sebelah kiri, itu harus dinaikkan pajaknya. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 48. Ketika ada peningkatan government purchase yang meningkatkan income, maka itu bakal menggeser money demand to the right, meningkatkan interest rate, dan menurunkan investment. Maka ini demonstrasi dari crowding out effect. Ya, jadi teman-teman udah belajar ya, misalnya delta G sama dengan plus 20 billion. Ini kurva P, ini kurva Q. Ini kita udah belajar ya, sebelum ini aggregate demand mula-mula ya. Tapi ketika ada ini ya, ketika ditambah gitu, ditambah ada delta G plus 20, dia aggregate demand-nya bergeser ke sini. Nah, tapi multiplier effect menyebabkan apa? Menyebabkan, jadi misalnya kan udah belajar ya, multiplier itu kan 1/1 min MPC. Misalnya multiplier 4, gitu. Kegedean lah, misalnya multiplier 2. Ya, multiplier 2 artinya apa? Government expenditure ditambah 20, si agregat demand-nya bertambah 40. Nah, berarti agregat demand-nya nggak geser 20 saja, tapi 40. Jadi tambah lagi gitu kan. Nah, masalahnya ketika agregat demand itu naik, di sisi money demand itu dia shifting to the right kan. Nah, menyebabkan interest rate itu naik. Nah, interest rate naik, investasi turun, maka si AD-nya itu kembali lagi. Bukan kembali, AD-nya shifting to the left. Nah, masalahnya, jadi bisa begini nih, misalnya. Jadi total efeknya itu bisa kita bilang multiplier dikurang crowding out gitu. Oke. Nah, masalahnya crowding out ini bisa lebih, jadi crowding out efek itu bisa lebih besar dari multiplier atau lebih kecil. Nah, kalau kasus ini crowding out-nya itu lebih kecil dari multiplier karena multiplier segini, crowding out-nya cuma segini. Jadi masih ada plus di sini, oke? Tapi kalau crowding out-nya lebih besar, maka dia malah dia result-nya jadi lebih kecil dari multiplier, misalnya seperti ini. Kan kalau dengan multiplier harusnya di AD aksen, nah ternyata malah di sini. Gitu. Oke, nah misalnya nih, government increase 16 billion. Nah, multiplier efeknya lebih besar dari crowding out effect. Berarti posisinya kayak yang ini, yang tadi ini. Ya. Kurvanya jadi seperti ini. Tuh. Kan ini nambahnya, ini dengan multiplier effect, nah ini crowding out effect. Ya. Jadi total effect sama dengan multiplier effect dikurang crowding out effect gitu ya misalnya. Nah, kalau ME lebih besar dari CE berarti masih ada total effect.
Nah, saya definisikan total effect itu adalah penambahan agregat demand di luar perubahan agregat demand itu sendiri. Jadi, kalau delta G plus 20, maka itu delta AD-nya. Tapi ke total effect itu ketika, jadi saya mendefinisikan total effect itu sebagai uh, total penambahan agregat demand karena adanya komponen tertentu dikurang penambahan AD yang sejalan itu. Gitu. Misalnya, gini deh, misalnya government expenditure naik 20 million, berarti plus 20 million itu sebagai delta AD. Nah, delta AD aksen itu hasil akhirnya gitu. Nah, total efek itu selisih antara penambahan AD yang seharusnya dengan multiplier effect dikurang crowding out effect. Nah, intinya kalau ME lebih besar dari CE, berarti kan garis si oranye ini kan di sebelah kanan biru, artinya lebih gede. Gitu. Nah, makanya si aggregate demand curve-nya shift to the right lebih dari 16 billion. Ya, karena 16 billion itu cuma delta AD-nya, jadi jadi kurang lebih gambarannya si AD-nya nambah 16 billion misalnya, terus multiplier-nya juga nambah 16 misalnya. Nah, crowding out effect-nya itu kurang dari 16, misalnya kurang 15 gitu. Oke. Makanya dia naiknya jadi 17 kan. Artinya lebih besar dari 16 billion. Tapi kalau seandainya crowding out effect-nya lebih gede dari multiplier effect, atau di atas 16 misalnya, taruhlah 17, kan di sininya jadi 15 kan. Nah, jadi sangat dipengaruhi nih ketika multiplier effect-nya lebih gede dari crowding out effect, maka si aggregate demand curve shifting to the right lebih dari penambahan AD-nya sendiri. Delta AD itu sendiri. Atau delta G-nya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau soalnya dibalik, crowding out effect exit the multiplier effect, atau lower, misalnya ini dibalik jadi lower, jawabannya bukan more tapi less than ya. Ini kasusnya multiplier effect lebih besar dari crowding out effect. Tapi kalau misalnya crowding out effect lebih besar dari multiplier effect, jawabannya adalah bukan more than tapi less than. Oke. Okay. Semoga untuk nomor 49 kalau teman-teman bingung silakan tonton materi-materi sebelumnya juga dan pastikan kalian benar-benar memahami ya 49 karena nggak susah sebenarnya. Oke. Okay. Sekarang nomor 50 ini nggak susah ya. Ketika pemerintah meningkatkan government purchases ya, dan government purchase itu meningkatkan income dari beberapa orang, dan those people spend some of that increase in income and additional consumer good. Nah, we have seen a demonstration of multiplier effect. Ya, karena kan tadi misalnya government expenditure-nya nambah 20. Nah, jadi delta AD-nya jadi nambah 20. Nah, tapi hasil akhirnya itu nambahnya di atas 20. Nah, ini yang kita selisih dari penambahan secara konstan dengan penambahan real, itu yang kita kenal dengan multiplier effect ya. Harusnya nambah 20 tapi ternyata lebih dari 20. Nah, itu multiplier gitu. Additional. Nah, ini kita sebut dengan additional ya. Oke, terus nomor 51. Manakah yang merupakan contoh automatic stabilizer? Nah, teman-teman masih tahu yang dimaksud dengan automatic stabilizer itu adalah dia itu adalah sebuah, ya bisa sebuah kebijakan yang membuat perekonomian itu stabil secara sendirinya, jadi tanpa intervensi pemerintah. Ya. Nah, clue-nya untuk nomor 51 itu adalah automatic stabilizer itu berarti kebijakannya di luar dia tidak seperti monetary policy atau fiscal policy. Oke, okay? Jadi misalnya nih, misalnya menurunkan pajak atau menaikkan pajak, atau misalnya menurunkan government expenditure atau mengurangi government expenditure, atau misalnya kalau monetary policy itu meningkatkan suku bunga atau menurunkan money supply. Nah, itu kebijakan moneter atau kebijakan fiskal ya. Dan itu bukan automatic stabilizer. Oke. Okay? Jadi kayak ini kan spending on public school, ini kan government expenditure ya, jadi bukan. Military spending itu juga government expenditure, jadi bukan. Spending on the space shuttle ini juga bukan. Nah, yang iya itu adalah E. Kenapa? Karena unemployment benefit itu dia itu bukan monetary policy dan fiscal policy. Sekaligus dia dampaknya itu secara indirectly. Oke. Okay? Nah, unemployment benefit itu kalau teman-teman nggak tahu itu adalah dia tuh manfaat untuk orang-orang yang nganggur. Jadi kayak semacam
bantuan tunai supaya orang-orang yang nganggur ini bisa tetap hidup dengan layak. Nah, sebenarnya tujuannya itu adalah uang ini digunakan untuk mereka bertahan hidup sampai mereka mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, tapi pada kenyataannya banyak orang yang mungkin merasa kalau mereka bekerja, mereka dapatnya nggak sesuai yang mereka harapkan, atau nggak beda jauh dengan unemployment benefit, atau lebih parahnya di bawah unemployment benefit, maka mereka merasa rugi untuk kerja, makanya ya udahlah mendingan nganggur aja. Nah, itu ada juga orang-orang kayak gitu. Makanya mereka lebih milih untuk nganggur karena dapat unemployment benefits. Oke. Okay? Nah, itu alasan kenapa kalau di negara maju pengangguran lebih tinggi, karena biasanya negara maju itu menjamin masyarakat yang menganggur dengan unemployment benefit yang menggiurkan. Tapi kalau di negara-negara berkembang, itu unemployment benefitnya sangat kecil, atau nyaris nggak ada. Sehingga mau nggak mau ya kita harus kerja, kalau nggak ya nggak bisa hidup gitu. Oke. Okay? Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 52. Manakah yang paling baik ya, yang terbaik menjelaskan bahwa kenaikan money supply itu menggeser aggregate demand curve? Nih, kembali lagi ke kurva yang ini ya. Ini saya ganti. Oke. Kan kalau money supply-nya naik, ini bisa kita kaitkan dengan interest rate ya. Interest rate bakal turun. Interest rate turun, investasi naik. Nah, sehingga apa yang terjadi pada kurva agregat demand? Ketika investasi itu naik, agregat demand itu bakal naik. Oke, bakal shifting to the right. Oke. Jadi ketika interest rate turun, investasi naik, maka agregat demand itu juga naik. Oke. Makanya nih, money supply shift to the right, maka interest rate-nya jatuh, investasi naik. Investasi naik, agregat demand curve itu bakal shift to the right. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 53. Oke, the initial impact of an increase in government spending. Nah, ini mah gampang ya. Ini mah dari tadi kita juga udah lakukan ya. G naik, AD naik. Oke. Mungkin saya perjelas ya. Yang membuat AD bergeser ke kanan berarti kenaikan C, kenaikan I, kenaikan G, kenaikan NX. Kalau mau didetail, kenaikan C karena apa misalnya? Karena MPC-nya naik bisa, karena CO-nya naik bisa, atau karena apa? MPS-nya turun, atau kenaikan pada disposable income, atau disposable income naik, atau pajak turun. Ya, karena kan C adalah C0. Ini barangkali kalau soalnya diganti-ganti ya, bukan government spending. Kan C adalah C0 ditambah MPC dikali Y min T atau YD ya. Nah, berarti yang bisa meningkatkan, intinya AD itu bakal geser ke kanan kalau C, IG, NX naik. Nah, C itu naik kalau apa? Misalnya MPC naik, atau C0-nya naik. Nah, kalau MPC naik berarti kan MPS turun gitu. Atau misalnya teksnya turun, sehingga YD itu naik gitu. Itu bakal membuat C itu naik. Nah, kalau I itu naik kalau apa? Kalau R-nya itu turun. Ya. NX naik kalau X-nya naik gitu. Oke. Okay? Berarti agregat demand to the left itu kebalikannya ya. Intinya ininya turun. Dan itu kebalikan dari semua. Kalau agregat supply itu dipengaruhi oleh yang berkaitan sama produksi gitu. Bedanya kalau di jangka panjang dia tidak dipengaruhi oleh harga. Itu alasan kenapa long run agregat supply itu vertikal. Tapi di short run dia dipengaruhi oleh si harga. Oke. Okay? Saya kasih waktu istirahat 8 detik ya sebelum kita lanjut 7 soal lagi. Oke, lanjut ya. Nah, the misery index, which some commentators suggest measure the health. Jadi, misery index itu bagi para komentator atau bagi para ekonom itu mengukur kesehatan dari perekonomian suatu negara. Nah, pertanyaannya apakah itu misery index? Nah, misery index itu menghitung seasonally adjusted rate of unemployment
ditambah dengan annual inflation rate. Berarti jawabannya ini, penjumlahan antara unemployment rate dengan inflation rate. Kenapa mereka dijumlahkan? Maksudnya kira-kira tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalnya unemployment rate ditambahin inflation rate, itu berarti menunjukkan kayak apa ya? Dia menunjukkan seberapa besar nilai keduanya gitu. Kan semakin tinggi unemployment berarti output itu bakal semakin turun. Tapi di satu sisi inflasi itu juga berkaitan sama output. Nah, jadi kita juga bisa bilang gini kan, memang kalau inflasi tinggi, unemployment itu cenderung rendah. Nah, pertanyaannya kita mau tahu misalnya gini nih. Misalnya ada negara A sama negara B, inflasinya sama-sama 5%. Nah, masalahnya di negara A unemployment-nya 1%, di negara B unemployment-nya 2%. Nah, berarti kalau dijumlahin negara A itu indeksnya 6%, negara B itu 7%. Nah, mana yang lebih baik, negara A atau negara B? Jawabannya adalah yang negara A. Karena negara A dengan inflasi yang sama, unemployment-nya bisa lebih rendah. Itu trade-off-nya itu lebih rendah. Ya. Sedangkan negara B, inflasinya segini, unemployment-nya lebih tinggi. Ya. Itu tujuan indeksnya. Misalnya kita asumsikan inflasinya konstan. Atau dengan unemployment yang sama, inflasinya lebih tinggi yang mana? Kalau inflasinya bisa lebih rendah, berarti itu yang unggul gitu. Ya. Itu alasan, itu mungkin dasar dari Misery Index ya. Kenapa kita menjumlahkan seasonally adjusted rate of unemployment dengan annual interest rate. Ya, jadi interest rate tahunan dengan unemployment rate yang dihitung dalam tahun. Ya, biasanya data inflasi unemployment rate itu per tahun, terutama unemployment rate itu per tahun ya. Oke, nah terus nomor 55 ya. Peningkatan expected inflation akan menyebabkan apa? Nah, ini teman-teman dengar kata ada less favorable, ada more favorable. Itu artinya kayak kalau less itu kurang menguntungkan, more favorable itu lebih menguntungkan. Nah, berarti kita mesti gambarkan kurvanya ya. Kurva dari short run Philip curve. Oke. Nah, Philip curve itu apa? Philip curve itu menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan unemployment rate. Oke. Ini adalah kurva long run Philip curve. Ini adalah short run Philip curve. Oke. Bagaimana kalau expected inflation itu meningkat? Maka kita bisa lihat bahwa dengan unemployment yang sama, inflasinya itu berbeda ya. Nah, kita bisa bandingkan SRPC1 sama SRPC2. Kalau expected inflation-nya lebih tinggi, SRPC-nya berarti geser kanan. Ini menunjukkan apa nih? Misalnya unemployment-nya 5%, yang satu inflasinya 3%, yang satu lagi inflasinya itu 4%. Oke. Berarti ini menunjukkan trade-off antara inflasi dengan unemployment. Nah, berarti di titik yang ini misalnya aku sebut ini equilibrium A, ini equilibrium B. Oke. Berarti di equilibrium A, trade-off inflasi unemployment itu lebih rendah daripada di B. Kenapa? Karena dengan unemployment yang sama, dia inflasinya bisa lebih rendah gitu. Berarti dari satu ke dua itu trade-off-nya jadi lebih kurang menguntungkan. Makanya shift the short-term Philip curve upward and the unemployment inflation trade-off is less favorable. Ya. Karena dengan unemployment yang sama, dia inflasinya lebih tinggi. Makanya jadi less favorable. Ya. Jadi itu jawabannya yang nomor 55 itu jawabannya adalah yang D. Oke. Terus di 56 ini ya, yang menyebabkan long run Philip curve bergeser ke kanan. Ingat, long run Philip curve kan seperti ini kurvanya. Artinya apa? Dia hanya bisa shifting di luar faktor sumbu vertikal atau inflation rate. Jadi di luar inflation rate, long run Philip curve itu bisa shifting. Oke. Jadi apa di luar, kan kalau expected inflation itu inflation rate. Aggregate demand itu nggak ada kaitannya. Nah, price itu berkaitan dengan inflasi. Nah, berarti jawabannya adalah ini, peningkatan minimum wage. Oke. Nah,
mungkin barangkali di soal nanti bisa ada opsi decrease in the minimum wage. Nah, teman-teman jangan menjebak jawabannya yang increase. Nah, saya akan jelaskan kenapa minimum wage itu naik, long run Philip curve itu bergeser ke kanan. Kira-kira kenapa? Nah, coba teman-teman perhatiin. Long run Philip curve ke kanan itu menunjukkan apa sih? Long run Philip curve ke kanan itu menunjukkan bahwa dengan tingkat inflasi yang sama, unemployment itu lebih tinggi. Nah, kira-kira kenapa meningkatkan minimum wage itu menyebabkan unemployment itu naik? Ini sudah dipelajari di chapter unemployment ya. Ketika uh, ketika minimum wage, ketika ada kebijakan minimum wage, maka wage equilibrium itu bakal meningkat. Oke. Nah, ketika wage equilibrium meningkat, maka apa yang akan terjadi? Labor demand atau si firm, perusahaan itu bakal meminta labor lebih sedikit. Sedangkan supply of labor itu lebih tinggi. Ya, karena dengan upah yang lebih tinggi, orang yang mau bekerja lebih banyak, tapi yang mau mempekerjakan orang itu lebih sedikit. Nah, padahal kondisi equilibrium itu adalah LD sama dengan LS. Nah, karena LD-nya turun, LS-nya naik, maka selisih antara LS dengan LD ini kita sebut dengan excess of labor. Oke. Ada kelebihan labor, dan itu yang kita kenal dengan unemployment. Itulah sebabnya kenapa meningkatkan minimum wage itu bisa menggeser kurva long run Philip curve ke kanan. Karena long run Philip curve ke kanan menunjukkan bahwa dengan inflasi yang sama, unemployment lebih tinggi gitu. Tapi kalau menurunkan minimum wage, berarti kebalikannya, long run Philip curve itu bakal shifting to the left. Oke, jadi itu perlu dipahami ya. Terus 57 ya. 57, jika actual inflation exceed expected inflation, apa yang terjadi? Nah, ini pakai pendekatan kurva juga nih, bisa ya. Ini short run wait. Kan ini ada expected ya, berarti dia bicara tentang, ini berarti bicara jangka panjang ya, karena ada expected inflation. Jadi ini kita gambar aja kurva long run Philip curve. Apa? Berarti ada short run sama long run ya. Apa yang terjadi jika aktual inflasi lebih tinggi daripada expected inflasi? Itu ya. Jangan. Mungkin biar nggak bingung, kita lihat yang short run. Jadi gini, cara ngelihatnya gini. Ya, kita lihat aja. Kalau aktual inflasi lebih tinggi daripada expected inflasi, dilihat aja nih. Unemployment-nya, ketika inflasi aktual lebih tinggi daripada expected, maka unemployment aktual itu lebih besar daripada unemployment expected. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa unemployment is less than natural rate of unemployment. Jika aktual inflasi melebihi expected inflation. Berarti bukan begini ya. Oh, gini, lihat aja gini. Intinya unemployment bakal di bawah natural rate of unemployment ya. Terus nomor 58, penurunan price of foreign oil itu bakal, ini ya, foreign oil itu kan berkaitan dengan production, jadi Philip curve-nya itu bakal shifting downward ya. Jadi si kurva Philip itu bakal bergeser ke, jadi cara menjelaskannya gini. Kenapa kalau harga barang naik itu Philip curve downward? Ini saya jelaskan di sebelah sini ya. Jadi kan harga oil turun ya. Jadi harga oil turun, berarti agregat supply itu bergeser ke sebelah kanan. Ya kan? Maka apa yang terjadi pada kurva Philip curve?
Nah, ini kan kurva Philip curve yang pertama itu dari titik ini. Ini adalah SRPC1. Ini adalah SRPC2. Ini kita bisa lihat bahwa ketika agregat supply itu geser ke kanan bawah, maka shortan Philip curve itu bakal bergeser ke kiri bawah, seperti itu. Ya, jadi itu alasan kenapa kalau harga input naik, kan agregat supply bergeser ke kiri. Nah, berarti shortan Philip curve itu bakal ke kiri bawah. Ini ke kanan, ini bakal ke kiri bawah. Jadi hubungannya terbalik ya. Kalau ini ke kanan, ini ke kiri, shortan Philip curve-nya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Terus yang 59, ini sacrifice ratio ini rumusnya ini ya. GDP loss dibagi inflasi reduction. Oke. Nah, dibilang bahwa sacrifice rasionya 5. Ya. Inflasi dari 7 ke 3%. Artinya apa? Ada reduction inflasi sebesar 7 kurang 3. Berarti jawabannya adalah 4%. Nah, 5 sama dengan berapa dibagi 4%? Jawabannya adalah 20%. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan kalau sacrifice rasionya 5, untuk menurunkan inflasi dari 7% ke 3%, maka perlu menurunkan output sebesar 20%. Seperti itu, oke? Nah, terus soal terakhir, nomor 60. If a country policy maker were to continuously use expansionary monetary policy, supaya unemployment itu di bawah natural rate, maka long run result akan meningkatkan inflasi. Ya, ini saya akan gambarkan kurvanya untuk nomor 60. Jadi, expansionary monetary policy itu berarti meningkatkan money supply. Jadi, pertama-tama, kurva money supply itu bakal bergeser ke sebelah kanan. Ya. Apa yang terjadi ketika money supply bergeser ke kanan? Nah, kita bisa lihat real interest rate itu bakal turun. Oke. Nah, ketika real interest rate turun, maka yang terjadi apa? Yang terjadi investasi itu naik. Nah, investasi naik menyebabkan agregat demand itu bergeser ke sebelah kanan. Nah, agregat demand bergeser ke sebelah kanan itu menyebabkan inflasinya itu naik. Kan harga kan, berarti harga dengan inflasi gitu. Itulah alasan kenapa inflasinya jadi naik ya. Ketika ada expansionary monetary policy ya, yang mendorong si money supply itu naik ya. Jadi itu untuk jawaban nomor 60. Jadi sekian dari penjelasan saya. Jadi ini adalah mungkin penjelasan yang terakhir untuk pengantar makro. Semoga teman-teman bisa menjalankan UAS dengan baik dan mengerjakan setiap soal dengan baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami.